Disutradarai oleh Ari Aziz, film ini merupakan comeback Fandi Christian ke layar lebar setelah vakum beberapa tahun. Berkisah tentang 5 sahabat yang menghadapi pengalaman mistis saat berlibur bersama. Kala itu, mereka sepakat untuk liburan 5 hari di kawasan Gunung Bromo dan memesan villa dari website. Setibanya di lokasi, wujud villa tak sesuai dengan iklan di internet. Bangunan itu tampak jauh lebih jadul dan tidak terawat. Bahkan dari luar sudah terasa ada hawa mistis yang menyeramkan. Karena sudah membayar, terpaksa mereka tetap singgah di villa bekas kolonial Belanda itu. Benar saja, sejak hari pertama mereka sudah diteror dengan misteri yang di luar nurul manusia. Kisah horor apa yang dialami oleh mereka berlima? Berikut ceritanya. Kisah bermula puluhan tahun lalu saat bangunan itu masih ditinggali noni Belanda. Malam itu, seorang anak berlarian di dalam rumah dengan gaun putih penuh darah. Pria pribumi mengejar anak Belanda itu dengan membawa parang bersiap untuk menebas nyawa. Anak Belanda bernama Maurice itu bersembunyi di dalam lemari pakaian sembari menggores sebuah tulisan. Pria misterius yang mengenakan topeng berjalan masuk dan mencari di kolong tempat tidur. Karena tidak menemukan gadis anak Belanda, pria itu langsung membuka lemari pakaian. Seketika, Mary, ibu kandung Maurice, langsung melawan sang pria misterius untuk menyelamatkan anak tercinta. Naasnya, Mary justru mati di tangan pria itu hingga membuat Maurice menangis histeris. Si gadis kecil yang malang harus menyaksikan sendiri ketika ibunya meregang nyawa dibunuh pria bertopeng. Maurice langsung lari dan melawan sekuat tenaga agar selamat dari kejaran pria bengis. Naasnya, gadis malang itu mati di tangan pribumi dan film pun dimulai. Sarah berteriak kencang, tak menyangka jika instastory-nya dilihat oleh 1000 penggemar. Ia sudah merasa jadi selebgram sekaligus influencer. Ferdi, Devon, dan Miko hanya cekikikan melihat teman mereka yang kegirangan. Ferdi melenggang pergi untuk berbicara dengan Lia yang masih sibuk bekerja di kafe langganan. Ia menawarkan diri untuk membantu Lia memasukkan barang ke bagasi mobil. Sembari menunggu Lia selesai bekerja, Sarah, Devon, dan Miko masih asik membahas akun sosial media mereka yang banyak dikunjungi penggemar baru. Di sela pekerjaan, Lia menghampiri 4 temannya itu sembari bertanya di mana mereka akan menginap saat berlibur nanti. Miko menjelaskan jika ia sudah menyewa villa mewah yang berada tepat di kaki Gunung Bromo. Selain memiliki 4 kamar dengan bangunan yang cukup luas, villa itu memberikan promo khusus jika memesan langsung melalui website. Miko menunjukkan villa Tengger pada teman-temannya yang langsung disambut dengan decak kagum. Berbeda dengan 4 teman lainnya, Sarah justru merasa seram ketika pertama kali melihat bangunan kuno itu. Devon berusaha membujuk Sarah dengan berkata jika bangunan itu sengaja dibikin klasik agar terasa antik dan unik. Setelah kafe tutup, mereka semua langsung melakukan perjalanan menuju ke Gunung Bromo. Ferdi dan Lia duduk di depan, sementara Sarah, Devon, dan Miko memilih duduk di belakang agar bisa tidur dengan tenang. Melihat ketika temannya sudah tidur, Ferdi berniat untuk cari kesempatan menggenggam tangan Lia. Seketika itu, ia teringat dengan masa lalu di mana Ferdi sudah pernah menyatakan cintanya pada Lia. Gadis itu mengaku punya perasaan yang sama, namun Lia takut hubungan cinta mereka berdua bisa merusak persahabatan berlima. Lia memilih untuk menolak Ferdi dan mengesampingkan perasaannya sendiri. Di pagi harinya, mereka sampai juga di kawasan Gunung Bromo. Ferdi yang terlihat letih langsung semangat kembali begitu melihat Lia terbangun dari tidur panjangnya. Miko menyambut pagi hari dengan marah-marah karena Devon dan Sarah tidur bersandar padanya hingga tubuhnya terjepit. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di kawasan wisata dan singgah untuk membeli sarapan. Penjual makanan di sana langsung lari ketakutan begitu mendengar kata Villa Tengger yang menjadi tempat menginap kelompok muda-mudi itu. Tak berselang lama, Pak Narto datang ke warung makan itu setelah ditelepon Devon untuk menjemput. Ternyata, Pak Narto adalah penjaga villa yang bertugas menyediakan akomodasi selama pengunjung menginap di sana. Setelah berkenalan dan menghabiskan sarapan, mereka pun bergegas pergi menuju ke Villa Tengger. Sesampainya di sana, Devon merasa ada yang salah karena bangunan yang asli terlihat lebih buruk dari foto iklan websitenya. Selain kotor,
Villa itu juga tampak tak terawat. Pak Narto mengungkapkan jika foto di web sudah diambil sejak lama. Kini kondisi villa mulai rusak karena jarang ada pengunjung yang datang di era pandemi. Sarah kembali melakukan siaran live Instagram dan mengungkapkan jika villa itu terasa menakutkan. Karena sudah membayar uang sewa, mau tak mau mereka harus tinggal di tempat itu. Semua barang diturunkan dan bergegas masuk ke dalam untuk membersihkan seisi rumah. Sosok hantu wanita Belanda sudah menunggu di ayunan, bersiap untuk membalaskan dendamnya pada pribumi yang jahat. Pak Narto ikut membantu dengan membawakan barang serta menjelaskan seluruh ruangan dalam villa itu. Lia terkesiap melihat foto lama tahun 1949 di mana villa itu bernama Villa Heinz. Pak Narto berkata jika dulunya villa itu adalah milik keluarga Belanda bernama Heinz. Setahun kemudian, villa itu dibeli oleh Haryo Tengger dan berubah nama menjadi Villa Tengger. Pak Narto menunjukkan tangga menuju ke ruang bawah tanah. Ia memperingatkan jika para tamu dilarang untuk turun ke bawah. Ruangan itu sedianya adalah gudang tua, namun sudah lama terkunci dan tak bisa dibuka lagi. Setelah mendapatkan kamar masing-masing, mereka langsung menuju ke kamar mandi. Miko yang kebelet kencing sampai berlari keluar villa karena semua kamar mandi sudah penuh. Ferdi menikmati suasana horor di kamar mandi tua sembari menghabiskan air seninya. Setelah selesai, tiba-tiba di waktu yang sama, Miko yang kencing di bawah tower melihat sosok gadis kecil yang berjalan di halaman. Sementara Ferdi mulai merasakan ada hawa tak enak di mana bulu leher berasa tertiup angin lembut. Seketika itu, Miko yang ketakutan berlari masuk ke rumah hingga menabrak Ferdi yang baru keluar dari kamar mandi. Miko pun langsung menceritakan penampakan hantu gadis kecil pada Devon. Piano yang berada di ruangan itu tiba-tiba saja berdenting secara misterius. Tak berselang lama, Ferdi ikut bergabung untuk mendengarkan cerita Miko. Sayangnya, tak ada yang mau percaya dengan keberadaan hantu di villa itu. Pak Narto pun meminta izin untuk pamit pulang karena urusannya sudah selesai. Ia berpesan untuk tak segan menghubungi kembali jika ada hal yang mendesak. Setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, piano itu kembali berdenting dengan sendirinya. Di kamar wanita, Sarah berencana untuk mandi setelah Lia menatap pakaian ke lemari. Gadis itu penasaran melihat goresan di kayu lemari yang membentuk sebuah kalimat. Lia berusaha untuk membaca dan menebak kalimat apa di sana. Tiba-tiba, Sarah ikut mendapat gangguan di kamar mandi saat mendengar suara aneh dari keran tower. Ternyata aliran darah segar mengucur deras ke wajah Sarah hingga masuk ke dalam mulutnya. Gadis itu menjerit histeris ketakutan hingga Lia berlari menyambanginya. Rupanya air darah yang dilihat Sarah hanyalah air jernih biasa. Kenapa sih? Siang harinya Lia memasak makanan untuk disantap bersama teman-teman. Melihat Sarah yang masih sangat ketakutan, Ferdi menyarankan untuk pindah tempat menginap. Devon sangat tak setuju karena mereka sudah membayar uang sewa selama 5 hari. Terlebih, jika ingin pindah ke hotel, mereka harus merogoh kocek dalam dengan harga yang jauh lebih mahal. Devon berkata, jika di semua tempat sudah pasti ada penunggunya. Ia meminta teman-temannya untuk hidup berdampingan dengan mereka dan tidak mengganggu penunggu asli villa itu. Ia yakin jika mereka tidak berbuat gaduh, maka penunggu di sana juga tidak akan mengganggu. Selesai makan, Lia menemani Sarah main ayunan di halaman samping villa. Ia membujuk Sarah untuk tetap tinggal di villa itu karena tidak memungkinkan untuk pindah ke hotel. Sarah memeriksa postingannya di Instagram yang menunjukkan jika ia menginap di Villa Tengger. Anehnya, semua komentar menyatakan jika villa itu berhantu. Lia teringat dengan tulisan di lemari dan mencari artinya di internet. Ternyata tulisan itu adalah bahasa Belanda, helps on, yang berarti bantu kami. Malam harinya, ruang tengah Villa Tengger dipenuhi dengan arwah noni Belanda yang asik berdansa. Mereka saling bergandengan tangan antara tua dan muda untuk menikmati malam bahagia.
Ferdi sampai terbangun karena mendengar suara riuh redam. Ia pun bergegas memeriksa sumber suara itu yang ternyata piano tua kembali berdenting dengan sendirinya. Ferdi berusaha menenangkan diri hingga menyadari ada suara langkah kaki dari belakang. Ia mengikuti suara langkah kaki itu yang ternyata menghilang di gudang bawah tanah. Ferdi mencoba untuk membuka pintu gudang hingga tiba-tiba Devon muncul mengejutkannya. Ternyata Devon baru saja ke dapur untuk ambil air minum hingga melihat Ferdi di bawah sana. Ia pun bergegas mengajak Ferdi kembali ke kamar untuk segera beristirahat. Sesampainya di kamar, Devon langsung menarik selimut dan pemuda itu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya hingga tiba-tiba pagi harinya, Lia mengeluh air di dapur yang tak mau menyala. Ia meminta Miko untuk menimba air di sumur samping villa sebelum mereka berangkat menuju ke Gunung Bromo. Meski tak mau, Miko terpaksa membawa ember ke sumur dan menimba air sampai penuh. Kali ini, Miko kembali mendapat gangguan gaib di mana sosok wanita mengerikan menari di balik jemuran. Miko mengintip dari balik kain putih dan saking ketakutannya, Miko berlari ke arah hutan hingga menemukan makam kuno di sana. Ferdi, Devon, Sarah, dan Lia bergegas menghampiri di mana si Miko sibuk menangis di makam kuno itu. Mengetahui banyak hal tak beres di villa itu, mereka berlima pergi ke rumah Pak Narto untuk meminta petunjuk. Karena pria itu tak kunjung keluar, Ferdi memberanikan diri untuk masuk dan memeriksa sendirian. Naasnya, darah mulai keluar dari kedua mata Ferdi dan ternyata pria itu adalah Pak Tarjo, kerabat dari Pak Narto yang juga tinggal di rumah terdekat villa. Muda-mudi itu menanyakan keberadaan makam kuno yang tampak tak terawat di belakang villa. Pak Tarjo menjelaskan jika makam itu adalah kuburan dari keluarga Belanda bernama Van der Heins. Mereka membangun villa itu sejak 70 tahun lalu. Heins membawa istri dan kedua anaknya untuk menetap di villa dekat Gunung Bromo sembari mempelajari kesenian daerah setempat. Karena satu dan lain hal, 3 pekerja bermain curang dipecat oleh Van der Heins secara tidak terhormat. Ketiga pekerja itu menaruh dendam kesumat hingga keluarga Belanda itu pun dibantai secara keji di rumah mereka sendiri. Awalnya, keluarga Heins dimakamkan di pemakaman umum. Namun, tak lama setelah pembantian itu, ketiga pekerja yang diduga sebagai pelaku ikut mati dengan cara yang tidak wajar. Jasad mereka ditemukan bertengger di atas batu nisan keluarga Heins. Warga yang ketakutan akhirnya memindahkan makam Heins ke belakang villa yang dulu jadi tempat tinggal mereka. Setelah villa diambil alih Pak Haryo, bangunan itu terus-menerus mengalami renovasi. Kini, villa itu sudah diwariskan ke generasi cucu Pak Haryo. Kondisi rumah yang sudah mulai usang membutuhkan dana ekstra untuk memperbaikinya. Cucu Pak Haryo mengambil inisiatif untuk menyewakan rumah itu di mana Ferdi dan teman-temannya adalah pengunjung pertama. Sarah sudah sangat ketakutan untuk kembali ke villa itu lagi dan merengek agar pindah ke tempat lain. Devon justru menyalahkan Miko yang memberi ide untuk menyewa villa murah. Mereka jadi saling tuduh dan adu mulut hingga suasana semakin memanas. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung mengemasi barang-barang dan segera hengkang dari villa angker itu. Setelah semua siap, Ferdi berusaha menyalakan mesin mobil. Namun anehnya, mobil itu mogok dan tak mau menyala. Mereka meminta bantuan Pak Tarjo untuk mencarikan bengkel terdekat. Sembari menunggu Pak Tarjo, Lia menyiapkan minuman hangat untuk menenangkan situasi. Lia membawa minuman beralkohol agar mereka bisa melupakan kengerian selama tinggal di villa angker itu. Sarah meminta Ferdi untuk melakukan selfie bersama agar ia tetap bisa eksis di dunia selebgram. Mereka pun mulai minum-minum sampai larut malam dan kembali ke kamar masing-masing. Lia sudah lalap dalam mimpi, sementara Sarah sibuk membalas komentar di postingan terbarunya. Jendela di samping ranjang terbelalak terkena hembusan angin kencang. Sarah berusaha membangunkan Lia, namun tiba-tiba sosok hantu mengayun dari atas dan Lia akhirnya terbangun mendengar teriakan Sarah dan buru-buru menutup jendela.
Di waktu yang sama, Devon membersihkan file foto yang tidak terpakai untuk menghemat memori. Anehnya, kamera itu menangkap wajah hantu wanita Belanda yang menatap ke arahnya. Suara langkah kaki terdengar berhenti di depan pintu kamar disertai ketukan kencang. Devon membuka pintu itu dan karena bosan, Miko dan Ferdi mengajak Devon untuk cari makanan hangat yang dijual di sekitar villa. Mereka tak lupa menghampiri kamar para wanita untuk mengajak Sarah dan Lia juga. Karena Lia masih tertidur, Sarah bergegas membangunkan temannya itu. Naasnya, Lia tak mau ikut dan memilih untuk tetap tidur di kamar sendirian. Sarah bergegas pergi dari kamar dan menutup pintu. Sarah berjalan keluar villa dengan senternya dan melihat sekelebat bayangan putih duduk di atas ayunan. Gadis yang ketakutan itu langsung berlari menyusul ketiga teman yang lain. Di dekat villa itu masih ada warung makan yang berjualan dengan api unggun di depannya. Suasana malam hari terasa sangat dingin hingga membuat mereka mencari kehangatan yang hakiki. Sarah masih sibuk dengan Instagramnya berharap mendapat penggemar baru. Melihat wajah mereka yang berubah mengerikan, Sarah semakin yakin jika nyawa mereka sedang terancam. Miko ikut terkejut melihat foto mereka itu dan memberitahu Devon serta Ferdi untuk memeriksa postingan terbaru Sarah. Tak berselang lama, penjual warung menyajikan minuman hangat 5 gelas. Sarah heran mengapa ada 5 padahal mereka hanya berempat. Penjual itu berkata jika ia melihat ada 5 orang namun satu di antara mereka sudah menghilang. Tadi yang datang kan 5. Sementara itu, Lia masih tertidur dengan sangat lelap hingga hantu Belanda mulai menggerayangi pundaknya. Lia yang masih ngantuk berat enggan membuka mata dan meminta Sarah untuk tidak mengganggu waktu istirahatnya. Hantu wanita itu mulai murka dan berusaha mencekik leher Lia. Seketika itu, Lia dibawa ke masa lalu saat keluarga Hans mati dibantai dengan keji. Lia membuka mata dan menyadari jika tangan di tubuhnya itu tangan hantu. Lia yang ketakutan berlari keluar kamar hingga melihat Sarah dan Devon berjalan ke ruang bawah tanah. Gadis itu mengikuti kedua temannya, tak tahu jika semua orang sedang pergi membeli makanan. Tak berselang lama, Ferdi dan ketiga temannya kembali ke villa sambil bercengkrama panjang lebar. Mereka langsung menghentikan langkah Lia yang hendak turun ke gudang tua. Lia menceritakan apa yang dilihatnya hingga menyadari jika kedua sosok itu adalah jin yang menjelma sebagai Devon dan Sarah. Ferdi meminta semua teman-temannya untuk bertahan karena perjalanan baru bisa dilakukan saat esok menjelang. Sembari menunggu pagi tiba, mereka memilih untuk tetap berjaga dan menghangatkan diri di depan perapian. Miko yang sedang menyeduh minuman hangat di dapur mulai terganggu dengan suara aktivitas manusia di gudang bawah tanah. Tak berselang lama, Ferdi datang membawakan kabar gembira. Pak Tarjo menyewa mobil lain agar mereka bisa jalan-jalan sebelum kembali ke Jakarta. Malam itu juga mereka memutuskan untuk pergi menikmati sunrise di Gardu Pandang. Seindah-indahnya sunrise, lebih indah wajah dan senyumanmu. Ferdi tak mau kehilangan kesempatan untuk berdua saja dengan Lia. Setelah matahari meninggi, ia mengajak Lia untuk naik kuda berdua. Siang harinya, mereka bertamasya ke air terjun dan menikmati kebersamaan sebagai sahabat karib. Dan selamanya. Amin. Sampai Miko dan Sarah punya. Di tempat lain, sosok hantu nenek tua merayap naik dari basement menuju ke area dapur. Ferdi mendapat telepon dari Pak Narto yang mengabarkan jika mobil mereka sudah berhasil diperbaiki. Ferdi menitipkan salam terima kasih untuk Pak Tarjo. Pak Narto kebingungan karena selama ini ia tinggal sendiri di rumah. Ia bahkan tak mengenal sosok pria yang bernama Tarjo itu. Malam harinya, Maurice merayakan hari ulang tahun yang ke-7. Semua keluarga Belanda bersama 2 pembantu ikut merayakan dan menyanyikan lagu ulang tahun secara meriah. Tanpa mereka sadari, 3 pekerja yang merupakan barisan sakit hati sudah membuat rencana untuk melakukan pembantaian. Rupanya, Pak Tarjo adalah suami dari salah satu pembantu di rumah itu yang ikut mati dibunuh para pekerja. Pak Tarjo yang berjaga di teras rumah menjadi korban pertama yang mengalami sakaratul maut. Tepat setelah Maurice meniup lilin di atas kue ulang tahun, 3 pekerja yang membawa dendam mulai melancarkan aksi bejatnya. Satu persatu, keluarga Belanda itu dibunuh dengan sangat keji hingga tak tersisa secuil nyawa pun di sana.
Maurice dan kakaknya Mirel berusaha melindungi sang ibu tercinta, namun kekuatan pria jahanam itu jauh lebih besar dari dua anak kecil. Dua pembantu di rumah itu yang bernama Aminah dan Aisyah ikut mati dibantai dengan keji. Sosok wanita tua yang merangkak dari basement memainkan piano dengan nada penuh kesedihan. Ferdi dan teman-temannya baru sampai villa dan heran melihat ada cahaya lampu yang menyala. Sebelumnya, mereka meninggalkan villa itu dengan kondisi lampu yang belum dinyalakan. Saat mereka masuk ke dalam rumah, lampu yang menyala tiba-tiba berkedip tak karuan. Mereka mulai panik sementara Pak Narto tidak terlihat di mana keberadaannya. Ferdi berusaha menelpon sang penjaga villa agar mereka bisa mengembalikan kunci sebelum pergi dari tempat angker itu. Sosok nenek tua kembali terlihat melintas di area dapur menuju ke ruang bawah tanah. Ferdi meyakini sosok wanita tua yang dilihat itu bukan penampakan semata. Ia mengajak teman-teman untuk memeriksa gudang bawah tanah. Hanya Devon yang berani menemani Ferdi turun ke bawah, sementara Miko, Sarah, dan Lia masih menunggu di dapur dengan harap-harap cemas. Ferdi mencongkel kunci gudang dan langsung masuk ke dalamnya. Devon ikut menyusul hingga pintu gudang kembali menutup rapat. Mereka berdua berteriak minta bantuan karena pintu tak bisa dibuka kembali. Untungnya Pak Narto segera datang dan berusaha mendobrak pintu tebal itu. Di waktu yang sama, Ferdi dan Devon mulai mengeksplorasi ruang bawah tanah villa yang tampak sangat mencurigakan. Ternyata banyak foto usang keluarga Hines tergeletak di ruangan itu. Di waktu yang sama, Sarah dan Lia mendengar ada suara aneh di ruang piano hingga membuat mereka penasaran hendak memeriksa. Seketika itu, Devon dan Ferdi mendengar suara nenek tua yang menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Devon menemukan satu pintu rahasia yang ternyata berisi kamar tidur sang nenek yang mengerikan. Mereka membawa nenek itu ke lantai atas dan memberikan minuman hangat padanya. Ternyata wanita tua itu adalah Maurice yang berhasil diselamatkan oleh warga pribumi. Setelah terjadi pembantaian, warga berbondong-bondong menyelamatkan keluarga Hines dan memeriksa semua mayat di sana. Mengetahui Maurice masih hidup, mereka bergegas membawa anak itu ke rumah sakit terdekat. Maurice bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri jasad semua sanak saudara dan kerabat mati tak bersisa. Anak Belanda itu dirawat di bangsal anak-anak Rumah Sakit Umum Wilayah Tengger selama beberapa minggu. Akibat luka tebasan yang cukup dalam, tulang punggung Maurice tak bisa berfungsi seperti sedia kala. Gadis Belanda itu harus menjalani kehidupan baru dengan punggung yang bungkuk sepanjang usia. Sedianya Maurice hendak dibawa pulang ke Belanda, namun gadis kecil itu melarikan diri dari rumah sakit dan bersembunyi di ruang bawah tanah villa keluarga Hines. Di tempat itu, ia bisa melihat arwah ayah dan ibunya yang senantiasa menyambut dengan senyuman hangat. Ia tak pernah keluar lagi dari sana dan bertahan hidup dengan sumber makanan apapun yang bisa ditemukan di ruang bawah tanah. Melihat kondisi nenek Maurice yang sangat lemah, mereka berinisiatif untuk membawa nenek ke rumah sakit. Saat Lia dan Sarah menopang nenek keluar dari rumah itu, tiba-tiba pintu terkunci rapat dan lampu kembali bergejolak. Sosok arwah keluarga Hines muncul di hadapan mereka, seolah tak rela jika Maurice dibawa pergi. Mary membujuk Maurice untuk tetap bertahan di villa angker bersama arwah keluarga. Lia dan Sarah berusaha menghalangi Maurice dan menahan tubuh nenek itu agar tidak masuk kembali ke ruang bawah tanah. Seketika itu, mereka saling berebut untuk menyelamatkan Maurice dengan cara masing-masing. Naasnya, Hines mencekik leher Lia hingga Maurice jatuh ke pelukan Mary. Sarah ikut dicekik oleh anggota keluarga Belanda lain hingga gadis itu jatuh pingsan. Devon, Miko, dan Ferdi memecahkan kaca jendela untuk menyelamatkan dua gadis yang tak berdaya. Arwah Van der Hines mencekik dua pemuda dan mengempaskan tubuh mereka sampai jauh. Ferdi yang menyerang sendirian justru dibawa oleh hantu Hines menuju ke ruang bawah tanah. Dua hantu wanita pembantu rumah itu mengembalikan tubuh Ferdi dan membantu muda-mudi untuk keluar dari villa. Akhirnya mereka berlima bisa pergi menggunakan mobil yang sudah diperbaiki Pak Narto. Sementara itu, Villa Hines kembali tenang di mana para arwah menikmati kebahagiaan bersama keluarga tak kasat mata.
Devon gantian menyetir mobil sampai Jakarta sementara Ferdi duduk di belakang bersama Sarah dan Lia. Ia menggenggam tangan Lia dengan penuh mesra, namun ternyata sosok Ferdi sudah dirasuki oleh hantu Van der Heijns dan film pun berakhir. Dengan menampilkan 9 arwah penunggu villa, film ini berhasil memberikan efek jumpscare yang menggetarkan jiwa. Latar belakang kehidupan keluarga asli villa Belanda pun berhasil disampaikan dengan baik dengan pendalaman karakter yang lumayan bisa diikuti. Kisah haru keluarga Belanda yang mati dibantai memberi kesan tajam bahwa mereka hendak membalas dendam. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melindungi satu keluarga yang tersisa agar tetap bisa terus bersama. Meski penampakan hantu cukup menyeramkan, jalan cerita yang berfokus pada 5 sahabat masih banyak menunjukkan kekurangan. Mulai dari sisipan drama percintaan yang tidak memberi kesimpulan hingga akhir nasib Maurice yang tak dapat solusi. Satu pesan yaitu jangan tergiur dengan harga yang murah hanya karena melihat foto dari iklan di internet. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.